Apa kabar? Selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rida Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17, edisi Kamis 12 Mei 2022. Kita awali berita sore hari ini dari Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian hutan Kalimantan pasca pembangunan ibu kota negara. DPR mengimbau pemerintah memiliki grand design dan perspektif yang matang perihal pengelolaan hutan sebagai upaya mengantisipasi problem yang muncul pasca pembangunan ibu kota negara. DPR RI melalui Komisi 4 mendesak pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian hutan Kalimantan, tempat pembangunan ibu kota negara baru. Anggota Komisi 4 DPR RI, Muhammad Syafruddin, dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Timur belum lama ini, menyoroti nasib kelestarian hutan yang akan dijadikan tempat pembangunan ibu kota negara. Langsung kondisi hutan yang berada di rencana pembangunan ibu kota negara ini. Kalau kita melihat kondisi hutannya sangat bagus sekali dan tentu nanti akan ada istilahnya reklamasi atau pengambil alihan hutan yang akan dipergunakan tentu untuk pembangunan itu. Saya sebagai wakil rakyat mengharapkan kondisi yang real seperti 100% kan nanti akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kalau jadi. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Hermanto, berpendapat rencana pembangunan ibu kota negara yang dilakukan di tengah hutan Kalimantan akan berdampak kepada banyak aspek. Menurutnya, pemerintah sebaiknya memiliki grand design dan perspektif yang matang perihal pengelolaan hutan yang baik sebagai upaya mengantisipasi problem yang muncul pasca pembangunan ibu kota negara. Ya, pertama kan kita melihat bahwa IKN ini kan di tengah hutan. Ini sebuah rencana besar. Memang perlu ada persiapan yang sangat serius. Karena di sekelilingnya itu masih hutan rimba raya. Dan bila itu dijadikan pembangunan IKN, maka pemerintah memang betul-betul punya grand design, punya rencana, punya perspektif tentang bagaimana mengelola hutan ke depannya. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir, tim kunjungan kerja reses Komisi 3 menyerap sejumlah masukan dari jajaran kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Riau. Menurut Adis, pertemuan ini menjadi upaya untuk menyerap masukan terkait kendala dan upaya yang dilakukan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus maupun putusan di tingkat daerah. Dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir, tim kunjungan kerja reses Komisi 3 menyerap sejumlah masukan dari jajaran kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Riau. Menurut Adis, pertemuan ini menjadi upaya untuk menyerap masukan terkait kendala dan upaya yang dilakukan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus maupun putusan di tingkat daerah. Adis menambahkan, Komisi 3 DPR RI akan menyampaikan seluruh masukan yang didapat kepada Kemenkumham dan Mahkamah Agung di tingkat pusat agar lebih memperhatikan aspirasi dan kekurangan yang dialami penegak hukum di tingkat provinsi. Banyak hal yang kita bahas ya terkait dengan pengawasan, termasuk masalah orang asing, kemudian juga tentang over capacity yang kita tahu memang di Pekanbaru ini di Provinsi Riau over capacity-nya hampir 1000%. Kita ingin mengetahui bagaimana kendala dan bagaimana mengatasinya, termasuk juga peredaran narkoba di lapas yang menjadi atensi. Kemarin kami rapat dengan Pak Kapolda dan Pak Kejaksaan Tinggi dan serta BNN. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan berharap dengan dilantiknya Kakanwil Kemenkumham yang baru, permasalahan kelebihan kapasitas dan penyelundupan narkotika di Lapas Pekanbaru dapat segera diatasi. Kami berharap penuh bagaimana tata kelola lapas tidak hanya over capacity, tapi lapas bebas dari narkoba ini bisa dihadirkan oleh beliau. Kami juga berharap bagaimana optimalisasi keterbatasan sarana dan prasarana di lapas ini tidak menjadi kendala di bawah kepemimpinan beliau. Kita bisa menghadirkan bagaimana di tengah keterbatasan lapas ini masih bisa memberikan pelayanan publik ya di bidang pemasyarakatan dengan sebaik-baiknya. Dari Provinsi Riau, Kristio Handoko,
TVR Parlemen melaporkan. DPR RI batal menggelar rapat bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di masa reses setelah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sari Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak goreng. Pimpinan DPR RI menyampaikan rapat ini terkendala permasalahan teknis dan rapat tersebut akan dijadwalkan ulang. DPR RI batal menggelar rapat bersama Menteri Perdagangan M. Lutfi di masa reses setelah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sari Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Pimpinan DPR RI menyampaikan rapat ini terkendala permasalahan teknis dan rapat tersebut akan dijadwal ulang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta mengatakan sudah dilakukan upaya untuk melakukan rapat dengan Kementerian Perdagangan. Akan tetapi ada kendala teknis seperti kehadiran fraksi yang tidak quorum sehingga rapat tersebut tidak terlaksana. Sufmi Dasko menyatakan Komisi 6 segera menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Kemarin waktu reses, sudah dilakukan upaya untuk melakukan rapat dengan Menteri Perdagangan. Tetapi karena alasan teknis mengenai jumlah quorum fraksi dan lain-lain sehingga tidak jadi terlaksana. Nanti kita lihat apakah kemudian Komisi 6 dalam hal ini akan kemudian membuat kembali rapat setelah reses. Itu kita akan lihat setelah masuk kan biasanya ada agendanya. Terima kasih. Selanjutnya, Sufmi Dasko juga mengatakan setelah memasuki masa sidang, Komisi 6 menjadwalkan rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian publik. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong peran BUMN untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai bagian dari program untuk memulihkan perekonomian nasional. Tentunya informasinya selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Dalam berbagai kesempatan, Komisi 6 DPR RI selalu menekankan agar BUMN dengan aset dan infrastruktur yang dimiliki bisa menggandeng serta mensupport UMKM di Indonesia.
Dukungan kepada UMKM adalah upaya agar pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan dengan lebih cepat pasca pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian masyarakat. Selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Komisi 6 DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik rapat di gedung DPR RI maupun kunjungan kerja ke daerah-daerah, selalu menekankan BUMN dengan aset dan infrastruktur yang bisa menjangkau seluruh Indonesia, diimbau menggandeng dan mensupport UMKM yang merupakan salah satu tonggak perekonomian nasional agar tetap bertumbuh dan bertahan di masa pandemi COVID-19. Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali, anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mendorong holding BUMN sektor pariwisata ikut membangkitkan kembali UMKM lokal agar perekonomian Bali kembali tumbuh. Peran BUMN sangat dibutuhkan dalam memberikan stimulus bagi para pelaku UMKM. Intan pun mengkritisi minimnya pelibatan SDM dan UMKM lokal di Bali dalam berbagai acara berskala besar yang digelar PT Aviasi Pariwisata Indonesia maupun BUMN lain. Hal itu sangat kontraproduktif dengan semangat BUMN yang digaungkan pemerintah agar membantu menghidupkan geliat UMKM dan perekonomian daerah termasuk di Bali. UMKM, industri lokal semua harus diberdayakan. Antara lain misalnya tentu adalah tenaga kerja. Berdayakan tenaga kerja yang ada, juga event-event, calendar of event melibatkan organisasi-organisasi, SDM, jangan didatangkan dari luar tapi yang ada di Bali. Intan Fauzi mendorong pemerintah dan BUMN terus melakukan promosi secara gencar agar produk-produk UMKM dan kearifan lokal Bali pada setiap event berskala internasional, baik di dalam maupun luar negeri, apalagi tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 maupun P20. Dengan begitu, produk UMKM Bali kembali mendunia. Sementara itu, saat kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI ke Kalimantan Timur, anggota Komisi 11 DPR RI Harmusa Oktaviani meminta Bank Indonesia, OJK, dan bank-bank BUMN di Kalimantan Timur ikut meningkatkan kualitas UMKM lokal, baik untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional maupun persiapan perpindahan ibu kota negara yang baru. BI bersama OJK dan seluruh stakeholder terkait perlu melakukan program pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM di Kalimantan Timur. Menurut Harmusa, kualitas SDM akan berpengaruh terhadap standar kualitas UMKM di Kalimantan Timur sebagai penunjang kesiapan daerah menjadi ibu kota negara. Mungkin standar yang ada di daerah, Pak, dengan standar nasional, khususnya di ibu kota kita sekarang Jakarta, itu berbeda. Nah mungkin bukan hanya BI, OJK, Bank Himbara memberi bantuan kepada pihak-pihak atau pelaku UMKM, tapi juga memberi binaan. Karena apa? Kita ingin menyamakan standar daerah dengan yang ada di ibu kota sekarang. Kebangkitan UMKM akibat pandemi COVID-19 juga pernah disuarakan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dengan mendorong pemerintah melakukan pembenahan infrastruktur dan terus melakukan promosi atas produk-produk UMKM asal Indonesia. Usai berdiskusi dengan delegasi pengusaha Indonesia dan perwakilan perbankan di Gedung Nusantara 3 DPR RI beberapa waktu lalu, Muhaimin optimis tahun 2022 hingga 2023 menjadi titik balik kebangkitan UMKM akibat terdampak pandemi COVID-19. UMKM memang masih bergantung pada bantuan biaya dan pendampingan produksi hingga distribusi yang sempat sulit dilakukan selama masa pandemi. Adanya tren perbaikan ekonomi ke depan tidak boleh diabaikan, melainkan harus dimanfaatkan untuk membangkitkan UMKM sekaligus perekonomian nasional. Akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap 2 tahun pandemi yang tidak efisien. Bahkan sebetulnya sejak 2021 telah dilakukan restarting ekonomi yang cukup baik. 2022, 2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik. Pada 2020, dukungan untuk UMKM atau korporasi dalam program PEN sebesar Rp172,99 triliun. Pada program PEN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp95,13 triliun untuk UMKM. Di tahun 2022,
UMKM masih mendapat prioritas dalam alokasi anggaran PEN. Program bantuan meliputi restrukturisasi kredit, perluasan akses pembiayaan UMKM melalui rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, subsidi bunga KUR, dan membentuk holding BUMN pembiayaan ultramikro dengan Bank BRI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan anggota Komisi 9 DPR RI soal upaya penurunan kasus stunting di Indonesia. Informasi sesaat lagi, tetap di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemerintah menyusun sejumlah strategi agar dapat mencapai target penurunan harga stunting sebesar 3% pada tahun 2022. Penuntasan stunting atau gagalnya tumbuh kembang pada anak balita membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang lebih, serta sinergi antar kementerian dan lembaga. Berikut ini wawancara rekan kami, Subki Abdul, dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Sri Meliana, dari ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang rapat Komisi 9 DPR RI dan tadi Komisi 9 DPR RI melakukan rapat kerja bersama dengan mitra kerjanya, di antara adalah BKKBN. Ini membahas terkait dengan stunting juga, salah satu isu yang dibahas. Seperti kita ketahui ini ada 24,4% atau 5,33 juta balita ini yang prevalensi stunting. Dan setiap tahunnya harus diturunkan sekitar 3 hingga 3,5%. Sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Sumatera Selatan 2, Ibu Sri Meliana. Ibu, gimana nih dengan rapat kerja yang tadi sudah berjalan, saat ini sedang break, apa yang Ibu dapat sejauh ini dengan BKKBN mitra kerja ini? Jadi secara teoritis rencana kerja tuh oke banget. Secara teoritis mereka akan berusaha menurunkan 3,5% stunting per tahun, sehingga canangan Presiden bahwa kita di 2024 itu mencapai stunting yang tinggal 14,4% tercapai. Jadi goalnya 3,5% per tahun menurunkan stunting. BKKBN membuat banyak sekali cara untuk mencapai itu. Tapi
sepanjang itu bisa terlaksana, kami meyakini penurunan stunting itu akan tercapai. Tapi kami berada di masyarakat sehari-hari dan melihat dengan jelas teori-teori yang disebutkan itu tadi tidak didukung oleh sarana dan prasarana. Sehingga kami meragukan apakah ini bisa dicapai atau tidak. Gitu. Sarana dan juga prasarana seperti apa nih Bu yang setidaknya Ibu datang langsung ke dapil Ibu bertemu dengan konstituen yang setidaknya dibutuhkan dan juga mungkin bisa Ibu dorong dalam rapat kerja ini dan juga langsung disampaikan ke BKKBN? Sarana dan prasarana itu berkumpulnya masyarakat untuk mendengar canangan tentu. Apa itu stunting, bagaimana stunting, BKKBN sudah membuat per provinsi, per kabupaten, tapi itu harus didukung lagi. Kita sebut per kabupaten. Untuk melaksanakan itu ada unit yang disebut posyandu, ada unit yang disebut puskesmas. Bagaimana kondisi posyandu dan puskesmas kita? Apakah sudah mempunyai alat-alat? Tadi beberapa alat disebutkan dengan jelas. Setiap posyandu harus mempunyai satu alat itu. Antropometer, mungkin salah saya sebut, tapi ada satu alat untuk mengukur HB juga antara lain. Nah, rapat ini berbarengan dengan Dirjen Kesmas dari Kemenkes. Dirjen Kesmas juga mempunyai canangan bahwa kami punya beberapa intervensi untuk menurunkan stunting. Yang kami belum tahu apakah kedua belah pihak pernah duduk bersama untuk membahas apa yang BKKBN butuhkan lewat Kesmas. Sehingga intervensi ini menuntaskan 3,5% itu. Jadi menurut Ibu Sri Mulyana ini agak pesimis melihat rencana kerja yang sudah disampaikan BKKBN baru saja atau bagaimana? Atau dari segi anggarannya juga belum cukup Ibu untuk area melakukan sosialisasi, melakukan edukasi? BKKBN sebatas melakukan sosialisasi dan edukasi. Tapi penanganan secara nyata, pemberian makanan tambahan dan lain-lain itu ada di Kemenkes. Menyiapkan posyandu, menyiapkan puskesmas ada di Kemenkes. Jadi banyak sekali kementerian lembaga yang ikut serta dalam penuntasan stunting ini. BKKBN dan Kemenkes, dua dari beberapa mitra kami yang ikut dalam urusan itu. Tapi ada lagi Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan lain-lain, sehingga dana besar stunting itu terbagi dalam banyak kementerian dan lembaga. Kami hanya bisa mempush, mengawasi, memotivasi dua kementerian dan lembaga yang langsung bermitra dengan kami. Tapi sebagai canangan nasional seharusnya kedua BKKBN dan Kemenkes ini duduk bersama dengan banyak kementerian lembaga tadi yang bertanggung jawab untuk stunting. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kami punya Komisi 9 itu punya istilah tidak bisa diselesaikan dengan business as usual. Kita harus mempercepat dalam artian sebenarnya. Kita nggak bisa mengejar 3,5% stunting itu dengan melakukan seperti yang biasanya kita lakukan. Harus ada terobosan. Yang biasanya terobosan itu hanya bisa diselesaikan dengan pendanaan yang tepat sasaran. Pendanaan yang tepat sasaran, koordinasi antar lembaga dan juga pasti kementerian yang juga diharapkan dalam hal ini ya Bu ya. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari kesimpulan rapat kerja pada hari ini bersama dengan Kepala BPKKBN. Terima kasih Bu Sri Mulyana dari fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2. Boleh sedikit? Peran serta masyarakat, ikut sertanya masyarakat peduli stunting menjadi satu kunci juga. Sehingga kami menghimbau masyarakat Indonesia dimanapun berada, mari kita perangi stunting di tempat kita masing-masing. Mari kita perangi stunting di tempat kita masing-masing. Demikianlah laporan kami dari Ruang Rapat Komisi 9 DPR RI. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Edo melaporkan untuk TVR Parlemen. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda berikut ini, tetap di TVR 17.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kita, Anggun Oktarini. Ya pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas terkait dengan headline media online hari ini yang dimana akan membahas soal Wakil Ketua DPR RI yang meminta Kemenkes lakukan antisipasi dini hepatitis akut sebelum menjadi wabah. Kalau kita bisa lihat bersama di beberapa media online di sini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berharap bahwa penyakit hepatitis akut misterius tidak menjadi pandemi seperti COVID-19. Nah, Dasko pun meminta Kementerian Kesehatan agar serius mencari solusi untuk menangani penyakit tersebut sehingga tidak menular apalagi menjadi pandemi baru di tanah air ini. Di beberapa media di sini Dasko pun menyebutkan bahwa pengalaman virus misterius yang kemudian menyebar sudah pernah terjadi. Menurutnya jika dideteksi dan diantisipasi akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan Dasko pun meminta Komisi 9 DPR RI yang di sini membidangi kesehatan segera berkoordinasi dengan Kemenkes dalam penanganan kasus hepatitis misterius ini. Di beberapa media disebutkan Kemenkes saat ini telah berkoordinasi dengan WHO dan beberapa negara di Eropa untuk mencari tahu penyebab penyakit misterius tersebut, dan tentunya penyakit hepatitis akut yang tengah melanda dunia ini diduga telah masuk ke Indonesia. Setelah 3 anak dilaporkan meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit misterius ini, virus ini menular lewat asupan makanan yang masuk lewat mulut. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya, masih mengenai hepatitis akut, di mana tanggapan datang dari Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani. Di beberapa media online di sini ada banyak sekali pembahasan yang membahas tentang menghimbau orang tua untuk waspada terkait hepatitis akut dengan menjaga pola keseharian anak. Ketua DPR RI pun di sini Puan Maharani menghimbau masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak untuk mengantisipasi penyebaran hepatitis akut yang dilaporkan cukup membahayakan bagi anak-anak. Ia pun juga meminta agar pemerintah bekerja cepat dalam memonitori dan mengatasi penyakit ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan sudah ada 348 kasus hepatitis akut di berbagai belahan dunia, dan sementara itu Kementerian Kesehatan menyebutkan sudah ada 15 kasus dugaan penyakit ini di Indonesia dan 5 diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan laporan, hepatitis akut ini menyerang anak dengan rentang usia 1 hingga 17 tahun. Dan di sini Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar seluruh pihak tidak menyepelekan virus hepatitis akut yang menular lewat asupan makanan tersebut. Dan masyarakat diminta untuk selalu menjaga kebersihan, terutama dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian dengan tidak menggunakan alat makanan bersama dengan orang lain, dan menghindari kontak anak-anak dari orang yang sakit. Di beberapa media, Puan pun juga menyebutkan bahwa mengingatkan agar pemerintah menyiagakan dokter anak dan tenaga medis lainnya di setiap daerah, serta di sini ada pembahasan terkait dengan fasilitas kesehatan untuk skenario terburuk. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang menyoroti soal hepatitis akut. Saya Anggun Oktarini, kembali ke Rini. Baik, terima kasih Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan jangan lupa kami ingatkan kembali, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Rini Reski serta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan undur diri. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan